Saat itu Gangga yang menggendong Manu, pasalnya Manu ingin bermain holi bersama yang lain. Namun Gangga tidak mengizinkan Manu, pasalnya Manu sedang sakit. Akan tetapi Nandu memanggil Manu dan langsung menembakkan cairan holi. Sontak Gangga langsung memeluk Manu agar tidak terkena, pasalnya Manu sedang sakit. Namun itu semua membuat Manu tertawa senang. Kalyani dan Jagdish pun menghampiri Gangga yang sempat panik. Kalyani mengatakan bahwa Manu dan Nandu akan seperti Pasan dan Bairon, mereka menjadi dua saudara yang terhubung. Gangga mengatakan bahwasanya satu-satunya harapan agar Manu bisa sembuh adalah ayahnya, yaitu Ratan Singh. Kalyani pun menyuruh mereka untuk menemui Ratan Singh, namun nenek Kalyani meminta agar mereka hati-hati, pasalnya ia khawatir Ratan Singh belum memaafkan Gangga dan Jagdish. Di situ Gangga sangat optimis bahwasanya nanti ia akan pulang membawa kabar yang baik untuk semuanya. Lalu di kediaman Siddar Sukar yang sedang merayakan Holi, tiba-tiba mereka kedatangan Anus. Mereka menyambut kedatangan Anus dengan baik. Anandi pun memperkenalkan Anus kepada Sip. Pasalnya Sip belum pernah bertemu dengan Anus karena sibuk dengan pekerjaan. Sanchi yang tengah duduk bersama Pipek, ia mengajak Pipek untuk bertemu dengan Anus. Pipek pun setuju. Namun setelah Sanchi bertemu dengan Anus, semua keluarganya meninggalkan Anus dan Sanchi agar mempunyai waktu untuk berdua. Begitupun dengan Pipek, ia turut meninggalkan Sanchi dan Anus. Sesekali Pipek menoleh ke arah Sanchi seraya tersenyum dan mengacungkan jempol. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Lalu Sanchi dan Anus pun duduk di kursi. Ira tersenyum senang melihat Sanchi yang akhirnya Sanchi bisa tersenyum dan merasakan kebahagiaan lagi. Di sini Sanchi mulai menceritakan semua pahitnya hidup yang ia jalani kepada Anus. Sepertinya Sanchi tidak ingin sedikit pun ada yang ia tutupi kepada Anus. Anus pun yang mendengar cerita Sanchi, ia terdiam dan memandangi Sanchi. Lalu di kediaman ayah Pipek, sang adik yang merasa sedih di hari Holi saat ini, biasanya ia selalu mencoret wajah sang kakak pertama yaitu Pipek. Namun Holi kali ini berbeda dengan Holi biasanya. Sang ayah pun bertanya kemana Pipek pergi. Adiknya mengatakan bahwa Pipek pergi ke rumah Sanchi hanya untuk diperkenalkan kepada calon suami Sanchi. Ibunya Pipek pun menangis, menurutnya Sanchi sudah menghancurkan keluarganya. Biasanya setiap hari Holi mereka merasakan kebahagiaan, namun kali ini hanya kesedihan yang mereka rasakan. Kemudian Sanchi melanjutkan bercerita kepada Anus bahwasanya dulu Sanchi dicekokin minuman keras dan setelah Sanchi mabuk, Sanchi diperkaos lalu videonya tersebar luas. Sanchi meminta agar Anus mempertimbangkan kembali untuk menikahi dirinya atas apa yang sudah terjadi kepada Sanchi di masa lalu. Namun Anus malah merasa bangga dengan Sanchi, pasalnya Sanchi tidak bersalah. Malahan dari kasusnya Sanchi berhasil membuat si pelaku dihukum. Jadi Anus tidak akan pernah mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Sanchi. Setelah itu Sanchi menghampiri semua keluarganya. Ira menanyakan bagaimana. Sanchi meminta maaf, pasalnya ia sudah membuat kesalahan yang sangat besar dan menceritakan semua masa lalu Sanchi kepada Anus. Sontak Ira terkejut mengapa bisa Sanchi mengatakan semuanya, padahal mereka sudah berencana bahwa Aloklah yang akan berbicara dengan keluarga Anus. Namun menurut Sanchi ini semua tidak masalah, pasalnya ia tidak ingin menyimpan kebohongan. Namun kali ini Siddar Sukar setuju dengan Sanchi yang berpikir dewasa. Tiba-tiba Alok mendapatkan telepon dari keluarga Anus bahwasanya besok mereka akan berkunjung ke kediaman Siddar Sukar untuk membicarakan masalah pernikahan Sanchi dan Anus. Sontak mereka semua tersenyum senang mendengar kabar baik itu. Sedangkan Gangga yang menghampiri Ratan Singh di kantor polisi, Ratan tersenyum senang melihat kedatangan Gangga dan ia berbasa-basi menanyakan kabar Gangga. Akan tetapi ia murka ketika melihat keberadaan Jagdish dan menyuruh agar polisi membawa Jagdish nyah dari hadapannya. Gangga mengatakan bahwasanya ia datang kemari untuk meminta tolong kepada Ratan demi keselamatan nyawa anaknya.
Awalnya Ratan menolak, sampai-sampai Gangga memohon agar Ratan mau menolong dirinya. Sampai pada akhirnya Ratan mau membantu Gangga demi nyawa sang anak. Akan tetapi ia meminta agar Gangga mau tidur dengan dirinya dan memberikan hak asuh Manu kepada Ratan Singh. Sontak Gangga tidak ingin, biar bagaimanapun Gangga sudah mempunyai suami dan ia ibu dari Manu. Gangga pun berlari menemui Jagdish seraya menangis terseduh-seduh. Jagdish merasa heran mengapa Gangga menangis seperti itu. Gangga pun menjelaskan semuanya kepada Jagdish atas apa yang dikatakan oleh Ratan Singh. Jagdish pun mencoba menenangkan Gangga. Ia berjanji akan melakukan apapun demi keselamatan Manu. Nah, oke guys, sekian sinopsis kali ini. Sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.